Perkenalkan, nama saya Nini Sarina Banjarnahor dengan NIM 2405076040 dari kelas B angkatan 2024, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resume dari webinar Diklisa yang ke-10 mengenai penelitian dan pengembangan sastra folklor pada era digital untuk memenuhi tugas mata kuliah folklor. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Sulistyorini dengan judul materi Integrasi Folklor dalam Pembelajaran Digital sebagai Inovasi Pendidikan dan Penelitian. Dalam materinya disampaikan bahwa folklor merupakan pesan atau kesaksian budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyampaian folklor itu biasanya dilakukan secara lisan melalui berbagai bentuk seperti cerita rakyat, nasihat, nyanyian, pantun, maupun tindakan budaya. Nah, folklor sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu folklor lisan, folklor bukan lisan, dan folklor setengah lisan. Yang jelas semuanya menjadi bagian penting dari tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, dalam upaya pelestarian folklor, jelas diperlukan proses pendokumentasian agar cerita dan nilai budaya tersebut tidak hilang. Pendokumentasian folklor dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kita merekam cerita yang beredar secara lisan, setelah itu melakukan wawancara dengan informan, kemudian mendokumentasikan lirik-lirik serta melodi kalau misalnya kita mendengar lagu rakyat. Kemudian kita juga bisa membuat transkripsi teks dari sastra lisan jika kita mendapatkannya secara langsung. Nah, setelah kita dokumentasikan, folklor tidak hanya berhenti di situ saja, kita perlu menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui berbagai media, misalnya melalui platform digital, penerbitan buku, pameran budaya, pertunjukan seni, serta kajian akademik yang dipublikasikan, gitu, seperti artikel misalnya. Jelas perkembangan teknologi digital ini pasti membuka peluang baru lah dalam pelestarian dan penyebaran folklor. Karena generasi muda sekarang kan sangat dekat yang namanya dengan dunia digital, sehingga inovasi-inovasi baru itu diperlukan untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern, sehingga anak-anak zaman sekarang nih yang harus lebih tahu untuk mencari tahu bagaimana sih cara membuat folklore ini tidak stuck di situ saja dan bisa terus dikembangkan sesuai dengan kondisi zaman yang semakin berkembang. Kalau misalnya dilihat dari contoh kita sebagai guru, kita bisa mengintegrasikan folklore itu ke dalam pembelajaran digital. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi interaktif, kita memasukkan e-book digital yang berisi tentang cerita-cerita rakyat dan cerita-cerita folklore lainnya ke dalam media-media digital untuk dijadikan bahan-bahan pembelajaran. Kemudian media-media tersebut dapat dilengkapi berbagai fitur seperti animasi, kuis reflektif, forum diskusi virtual, video animasi, dan e-book yang interaktif. Kalau misalnya di zaman sekarang, penelitian di era digital itu dapat dikembangkan dengan mengalihmediakan cerita rakyat yang awalnya hanya berbentuk cerita secara tulisan misalnya, dapat kita animasikan nih dalam bentuk visual seperti yang tadi animasi, kita bikin gambar anime atau buku dongeng digital. Jadi gambaran ceritanya itu akan semakin terlihat gitu dan semakin menarik lah. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk mengubah teks menjadi gambar, untuk memudahkan kita juga dalam pembuatan atau untuk memudahkan kita dalam memproses
pembuatan cerita-cerita folklore ini. Kita bisa menggunakan AI untuk mengubah teks tadi menjadi gambar, kita minta dia untuk diubah menjadi video, atau kita membuat narasi suara, sehingga ada pengalaman-pengalaman storytelling yang bisa sampai dengan lebih menarik gitu ke pembacanya. Nah, selain itu, visualisasi interaktif yang ada di dalam cerita-cerita yang sudah kita paparkan tadi, itu dapat kita kembangkan melalui platform web atau aplikasi digital yang memungkinkan pengguna itu seperti pelajar dapat berpartisipasi aktif nih sambil mempelajari nilai, simbol, dan kearifan lokal yang terkandung di dalam cerita-cerita tersebut. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan topik ini yaitu integrasi folklore dalam pembelajaran digital menjadi inovasi yang sangat penting dalam pendidikan dan penelitian, karena integrasi folklore mampu melestarikan budaya lokal sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan generasi muda di era sekarang. Demikianlah resume dari pemateri pertama. Sekarang kita akan lanjut ke resume pemateri kedua dari webinar di Klisa. Jadi pemateri kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani dengan judul Penelitian dan Pengembangan Sastra Berbasis Digital. Penelitian dan pengembangan atau research and development dalam sastra merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sehingga dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, produk yang dihasilkan dalam penelitian itu dapat berupa perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, dan buku panduan pembelajaran, maupun perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran. Dalam mengembangkan suatu produk, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti pentingnya produk yang dikembangkan itu apa, kemudian nilai ilmiah yang dimiliki apa, kemudian peneliti harus juga melihat kemampuannya dalam mengembangkan produk tersebut, serta apakah produk tersebut benar-benar baru atau merupakan penyempurnaan dari produk yang sudah ada. Nah, di dalam penelitian dan pengembangan ada beberapa model langkah kerja. Nah, model ini disampaikan oleh Borg dan Gall yang meliputi pemilihan produk, kajian teori, penentuan spesifikasi produk, pengembangan prototipe, uji kelayakan, uji keefektifan, dan diseminasi produk. Kemudian ada juga model dari Dick and Carey, terdiri dari analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan model yang ketiga itu ada dari Thiagarajan yang meliputi tahap define, analisis kebutuhan, kemudian tahap perancangan, kemudian tahap pengembangan, dan diseminasi. Dalam konteks sastra, bahan yang dapat dikembangkan itu sangat beragam, terutama yang berasal dari folklore, seperti puisi rakyat yang isinya biasanya pantun, gurindam, atau syair, kemudian cerita rakyat yang isinya biasanya mite, legenda, atau dongeng, kemudian nyanyian rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, hingga adat istiadat dan upacara tradisional. Seiring perkembangan teknologi, hasil penelitian dan pengembangan sastra juga dapat berbentuk media digital. Misalnya e-book, komik, animasi pembelajaran, flipbook, video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, virtual tour, dan media digital multimodal. Dalam proses research and development, pembelajaran sastra juga perlu memperhatikan 3 dimensi pembelajaran, yaitu yang pertama ada dimensi kognitif atau pengetahuan dan pemahaman, yang kedua dimensi psikomotorik
atau keterampilan melakukan atau mempraktikkan. Ketiga, ada dimensi afektif yang isinya sikap, nilai, dan apresiasi terhadap sastra. Nah, langkah penelitian research and development ini dimulai dari analisis kebutuhan dan pemilihan produk. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori, penentuan spesifikasi produk, pengembangan prototipe, uji kelayakan melalui revisi dan uji coba berulang, kemudian uji keefektifan dengan metode eksperimen. Setelah produk dinilai baik, hasil penelitian kemudian didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, buku, atau media pembelajaran dan aplikasi. Nah, hasil pengembangan dalam pembelajaran sastra itu dapat berupa berbagai produk. Misalnya e-book cerita rakyat, e-komik, animasi, maupun karya digital mahasiswa yang berbasis proyek dan mendukung pembelajaran sastra secara lebih menarik dan inovatif. Baik, sekian penyampaian resume saya mengenai webinar Diklis saya yang ke-10. Saya Neni Sarina Panjernahor, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.